Baik, di sini saya Irfan Hidayat, Pak, dari Pakung, Pak. Maksud kedatangan saya di sini untuk mengkonsultasikan tentang masalah yang sedang saya alami sekarang, Pak. Ya, baik. Sebelumnya Mas Irfan ini udah melakukan sesi konseling. Oh, sebelumnya belum kayaknya, Pak. Baik, jika belum, di sini Bapak akan memberitahukan tentang saat melakukan konseling dan konselor. Nah, di sini ada beberapa asas yang Mas Irfan harus ketahui. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas lainnya. Di dalam asas kerahasiaan ini semua cerita Mas Irfan akan dijaga rahasia dan tidak akan disebarluaskan karena adanya asas kerahasiaan. Oh, baik, Pak. Silakan Mas Irfan mau konsultasi terkait apa? Oh, bentar dulu, Pak. Untuk sesi konseling kali ini untuk waktunya itu berapa? Untuk waktunya itu jika memadai kita akan sekitaran 10 menit atau 10 menit lebih. Jika tidak nutur, kita akan melakukan sesi tahap kedua. Besok mungkin ya, Pak. Besok. Baik, Pak. Saya sebelumnya ingin menceritakan dulu, Pak, tentang masalah saya itu seperti apa, Pak. Jadi sebelumnya saya itu bersekolah di Mandua, Pak. Ya kan. Nah, untuk kelas 2 ini, untuk kenaikan ke kelas 2 saya itu pindah sekolah, Pak. Lebih tepatnya sekolahnya di Man 1, Pak. Nah, jadi sebelumnya kenapa alasan saya untuk saya pindah ke sekolah Man 1 dari Man 2, karena mungkin yang pertama dari segi pergaulan juga ataupun dari respon teman-teman juga, karena saya di sana lebih cenderung apa ya, Pak, lebih bisa dibilang lebih ini, Pak, tidak ada teman, sering sendiri juga dan sering malu juga, Pak, ketika di depan teman-teman, ketika teman-teman semuanya bermain, saya tidak bermain, cenderung saya itu murung, Pak. Jadi permasalahannya ialah ketika saya sudah menceritakan tentang latar belakang yang sudah saya alami sebelumnya kan, Pak. Sebelum saya pindah sekolah ke Man 1. Nah, setelah saya pindah ke Man 1 ini tentunya saya beranggapan ataupun berpandangan bahwasanya ketika saya pindah ke sekolah Man 1 tentunya saya mungkin bisa lebih baik lagi, mungkin dari faktor pergaulan ataupun respon teman-teman juga, dan saya ingin menjauhkan juga dari kayak sering murung ataupun sering sendiri juga, Pak. Nah, jadi ketika saya memiliki latar belakang seperti itu ya, Bapak ya, ketika saya memiliki latar belakang seperti itu, setelah saya pindah ke sekolah Man 1, dan apa yang terjadi ialah suasananya masih sama. Saya cenderung murung, cenderung tidak bergaul dengan teman sebangku saya ataupun teman sekelas saya, dan saya ingin menanyakan solusi tentang masalah yang saya alami, agar saya itu mungkin bisa berteman ataupun bisa berbaur lagi dengan teman sekelas saya ataupun teman sebaya saya, Pak. Mungkin itu saja ya, Bapak ya. Baik, menurut saya Mas Irfan ini harus berbanyak lagi komunikasi sama teman sekelas, ataupun sama teman sebangku, ajak cerita ataupun berbicara lah sama teman sebangku. Mungkin itu bisa berubah perilaku Mas Irfan yang awalnya cenderung ragu-ragu, malu ataupun apa sebagainya, supaya bisa berubah. Yaitu Mas Irfan itu harus berani berbicara duluan ke teman bangkunya Mas Irfan, mungkin seperti itu. Mungkin yang pertama yang saya harus lakukan itu mungkin ini ya, Bapak ya. Saya harus mungkin akrab terlebih dahulu dengan teman sebangku saya. Nah, kebetulan saya ada teman juga, Pak, teman baru juga, dan dia tuh
mungkin tipikal orangnya itu seperti saya Pak, pendiam juga, dan untuk bergaul itu mungkin sulit. Namanya Rifan. Mungkin saya akan pertama-tama saya mungkin akan belajar akrab dulu bersama dia ya mungkin Pak. Dengan hal itu mungkin juga bisa dapat membantu untuk saya itu tidak sendiri lagi dan tidak malu lagi mungkin ya Bapak ya. Oh iya, itu bisa coba akrab dulu sama teman sebangkunya dulu, lama-lama nanti bisa akrab sama teman sekelasnya. Awali dengan hal yang kecil dulu, baru yang bisa seperti itu. Baik, kalau misalkan saya mungkin bisa dibilang tetap sama Pak ataupun tidak bisa mungkin ya. Maksudnya saya itu sudah berkenalan dengan teman yang saya anggap itu orangnya pendiam juga, kayak tidak bergaul juga. Ketika saya berkenalan sama Rifan tersebut, mungkin saya gagal ataupun tidak bisa dekat dengan Rifan Pak. Mungkin apa yang harus saya lakukan Pak? Jadi gini, mungkin jika Mas Irfan sama Mas Rifannya itu gagal untuk berteman, nah Mas Irfan itu jangan berpatokan sama Mas Rifannya, cari teman yang lain, misalkan bukan yang teman sebangku, mungkin teman yang duduknya di belakangnya Mas Irfan, ini bisa jadi. Nah Mas Irfan itu intinya itu jangan berpatokan kepada satu orang, harus nyari orang lain. Jika Mas Irfan misalkan gagal sama Mas Irfan, kan itu kan masih ada yang lain kan, itu mungkin bisa dipahami. Iya mungkin. Jadi gini Pak, mungkin kalau misalkan saya sudah bisa dibilang bisa terbantu, mungkin saya sudah untuk pergaulan saya sudah bisa bergaul dengan teman-teman sekelas saya, dan saya merasa tidak malu lagi setelah permasalahan ini mungkin terselesaikan. Mungkin ketika saya ada masalah yang lain-lain lagi, mungkin saya akan menghubungi Bapak lagi. Mungkin saya akan melakukan sesi konseling lagi mungkin Pak. Baik, tidak apa-apa Mas, jika Mas Irfannya bisa dibilang gagal untuk coba yang tadi Mas Irfan konsultasi ke saya, nanti Mas Irfan bisa hubungi saya lagi, nanti kita melakukan konseling tahap kedua. Mungkin itu saja ya Mas ya. Iya. Soalnya waktunya juga udah gak kesian kan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada kesalahan kata Ya, terima atau kasih. ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.